Kita senang umroh bareng dan terus jalan bareng. Asep. Ya cuma kalau ibadahnya banyak masing-masing sih gitu. Karena kan biar nggak tunggu-tungguan. Kalau tunggu-tungguan akhirnya jadinya nggak dapat tempat. Karena kan juga bukan kita doang. Siapa yang mau duluan aja. Siapa kadang-kadang ketemu saya di tawaf juga ketemu. Kalau aku mau Mas Bim ini ya jalan cerita Allah kan kita nggak ada yang tahu ya sampai akhirnya kita bisa ketemu lagi di Ka'bah gitu. Buat aku tuh ya semuanya kita udah berserah ya ternyata ceritanya dari Allah itu indah banget ya. Lebih banyak bersyukur, lebih banyak ya banyak berterima kasih lah. Dan terus apa ya lewat perjalanan umroh saya ini juga hal yang waktu itu saya sampaikan sama aku juga pengen umrohnya sama Kak Ibu gitu. Tapi nggak dapet kan, susah juga. Dia yang mana, mau kemana dia kemana. Lupa gue, udah lama bener deh pokoknya lebih dari 15 tahun. Ada doa apa aja sih kok? Apa? Doa apa aja? Doa diberikan kemudahan segala apapun yang kita lakukan dijalani. Jadi di depan Ka'bah ya punya doanya yang baik ucapannya supaya Allah mudahkan semuanya, terus melunturkan hati yang keras dan ya pokoknya banyak banget me time untuk saya bisa ya kan awal-awal kalau bukan dia yang ngajarin saya juga kan nggak ngerti kan. Kalau sekarang kan udah bisa turun sendiri, udah bisa doa sendiri gitu. Mengharapkan itu seperti apa nih? Apa? Momen Semuanya. Buat saya bisa berangkat lagi, diberikan kesehatan aja udah membuat saya terharu gitu ya. Kalau kasih saya kesehatan lagi, umur yang panjang lagi untuk bisa kesana lagi tuh ya udah masya Allah gitu. Udah dari situ juga udah selalu itu salah satu cara saya bersyukur dengan yang Allah kasih. Tapi jalan keempat seperti apa kok mungkin lebih kena nggak sih kan ke hati? Yang beda nih. Yang beda. Persis seperti yang kita bahas gitu ya. Setiap perjalanan umroh saya pasti punya ceritanya beda-beda gitu. Jadi makanya saya bilang mudah-mudahan umroh yang berikutnya punya cerita yang beda lagi ya Bi ya gitu. Gitu maksudnya udah baik gitu. Mudah-mudahan ya insyaallah gitu. Umroh di cuaca yang sangat panas. Mantap. Salat Jumat mencapai 50. Ya, jadi handphone pun nggak bisa kepegang. Baru keluarin berapa menit dah panas. Jadi semuanya mantap deh pokoknya. Jadi ya saya bersyukur aja gitu kan. Wajah kita, kulit kita semuanya kan Allah yang punya. Jadi ya semuanya. Jadi kalau tanya, lu pakai sunblock nggak ada. Capek gue pakai sunblock. Udah deh emang cuacanya begini mau kemana lagi gitu. Jadi ya udah saya nikmatin sampai nggak berasa tuh gitu. Tapi sempat terganggu. Ya Pak? Sempat terganggu nggak dengan kondisi cuaca yang ekstrim? Saya taunya malah udah pas selesai ngecek set gitu 50 derajat langsung masukin lagi handphone, pantesan kok panas aja gitu. Oh iya dia 50 derajat. Lebih sadar ya kok ya. Dan itu kan lebih, dan kalau Jumatan itu kita harus standby dari Jam 10 jam ya, 10. Jumatannya jam 12:30, mantap nggak? Oh, aku nikmati semuanya ya Allah. Tapi akhirnya nunggu jambang itu kan. Apa? Nunggu jambang akhirnya. Ya gua mah 3 hari nggak digini juga udah segini. Udah banyak gitu, cuma memang karena ini kan umroh ya, jadi udahlah nggak usah dikerok-kerok deh gitu. Ntar sampai rumah baru kerok lagi. Mau tampil lebih baru pasti kok. Nggak ada, biasa aja. Bentar sampai rumah juga kerok lagi gitu. Cuma karena sana kan waktunya cepet banget gitu. Dan saya kan cuman kamar haram gitu. Jadi udah nggak mikirin penampilan, udah ganti ihram, pokoknya ihram standby terus gitu. Jadi abis ini ganti biar nggak bolak-balik laundry. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita bolak-balik laundry. Jadi makanya saya bilang, kayaknya gue harus dilebihin deh ihramnya gitu. Mungkin nantinya akan dipertahankan. Enggak lah. Enggak. Nanti ganti aja lah gitu ya. Dan terus ya biar nggak kerak-krok. Tapi kelihatan lebih percaya kok. Apa? Lebih percaya dengan adanya jambang itu. Nah, ini kan ada lampunya. Ustaz Insya Allah akhirnya ya. menyatukan Kak Ruben sama Kak Igun untuk umroh kali ini bareng Besti Kak Ruben. Kita nggak nyangka karena ini juga permintaan dari Kak Ruben. Tiba-tiba siang-siang saya ditelepon, Kak, Bi, gua mau umrah sama Igun. Oke Kak, kapan? Kita tinggal atur semuanya.
gitu. Jadi udah, ya pokoknya itu kan salah satu yang Allah mudahkan kan. Betul. Gitu. Jadi ya berjalan lancar, ditambah schedule-nya pas keluar tanggalnya, maskapainya yang kita mau, udah. Terus pramugarinya juga sepupu aku kan, jadinya aku kasih tau ke dia, gue tanggal segini berangkatnya, oh pas gue tugas tuh kayak gitu. Jadi ya Allah mudahkan gitu, jadi semuanya bisa kumpul. Kok di balik persahabatan kok sama Iya. Igun sendiri suka berantem, suka cerewet segala macam, emang seperti itu kok mungkin persahabatan kok? Iya, ya alhamdulillah di sana masih ya, masih bertahan. Tapi ya itu yang kita rindu gitu, itu yang kita kangenin. Makanya di sana ya lagi waktunya ibadah, lagi waktunya kita memang makan ya makan gitu. Cuman yang sedikit itu ya karena masing-masing kan kita punya kegiatannya gitu. Jadi setelah sholat ini saya masih ada sholat ini lagi, Igun masih ada lagi. Jadi ada beberapa kali ya ketemunya bukan janjian, memang ketemunya di Ka'bah gitu. Pas saya di situ, Igun lewat jadi mampir, atau enggak pas lagi saya lewat Igun di situ saya mampir gitu. Jadi semuanya ya orang kegiatan kita cuma di situ doang gitu. Masih lagi tenang dan bahagia. Ya alhamdulillah semuanya dilakukan dengan sholat gitu. Jadinya hati ya lebih tenang, lebih enjoy gitu. Dan kebetulan kan dari Hamdan juga ngasih ustadz pendamping yang nggak pernah. Jadi ada hal yang kita pengen tanyakan, saya pasti tanyakan gitu. Dan terus ada hal yang pengen saya sampaikan ya bertanya gitu. Jadi kalau saya sama dia, apa gue minta beli telur, ya bisa gue pengen masak telur sendiri deh, gitu ya. Masak telur sendiri ya beli, ya semuanya ya dimudahkan sehingga saya fokus ibadahnya lebih bagus lagi. Mungkin udah menemukan jawaban apa yang selama ini dibicarakan. Kayaknya nggak bisa kita bicarakan gitu, karena itu masing-masing Allah ngasih kita jawaban pasti dengan caranya masing-masing, dengan caranya yang berbeda gitu. Tapi kalau saya cuman fokus ibadah, ya pegang handphone itu cuman telepon onyo, kegiatannya ininya selesai saya taruh lagi, udah nggak bisa. Sampai kamar pun juga udah istirahat gitu. Ya alhamdulillah, cuman satu hari itu ya satu hari itu terus lebihnya udah, cuma kan di sana masih live jualan, masih ini udah selesai umrohnya, selebihnya kan tinggal ibadah dan ada waktunya kan. Nah kebetulan kan memang jamnya nggak sama kita kan, jadi di saat kalian lagi maghrib kita tuh masih belum, asar juga belum, Masih jam gitu, 2-an. masih jam 2-an, jadi nyantai. Habis kalau tidur lagi badan remuk ya. Kalau aku sih ngerasa badan, lo tau nggak? Badan remuk, ujung-ujungnya kita cari cemilan lagi, cari makan lagi. Nah kita kan pakai ihram nggak berasa gede kan? Minta pakai kemeja nih kita lihat ya, gitu. Jadi nggak berasa kalau bertambah berat badannya. Berat badan nambah berarti nih. Pasti. Berapa kilo? Nggak tahu ya, ini udah Berarti tambah sempit nih. tambah Udah ada sempit, titik ya. tambah sempit gitu. Jadi udah kelihatan, udah biarin lah. Yang penting kita pulang sehat, itu yang paling penting. Bahagia juga lah. Alhamdulillah bahagia sekali karena saya di Madinah juga dikasih tempat sama sahabat saya ini ikut kajian-kajian, dan terus banyak menghabiskan waktu di masjid di sana gitu. Keluar cuma makan, balik hotel udah. Jadi tanya mau oleh-oleh nggak, apa ya, nggak ada, gitu-gitu aja gue. Emang nggak ada niat belanja tempat oleh-oleh, udah tempat oleh-oleh doang terus udah gitu. Nggak yang muter-muter orang itu doang. Tapi Gitu. ngecek nggak? Apa? Ada titipan. Nggak ada, Onya bilang Atau sekarang itu kan nggak ada. Lalu repot bawanya. udah. Jadi alhamdulillah dia nggak ada titip apa sih. Dia cuma bilang cepat pulang aja. Gitu. ikut ke Dubai kok. Apa? Ikut ke Dubai. Maunya ke Dubai, tapi kan kita ada program TV nih, ya kan? Nah, itu gimana tuh ceritanya? Untung kita landing sore, kalau landing jam 11 siang, wah masih masuk tuh jam 12:30. Oke, cari jadwal ini. Iya, langsung. Jadi ya biarlah Igun dia pergi dulu kan ke Dubai, dia juga ada belanja bahan buat fashion show kan, dan saya kan gak ada kepentingannya, udahlah kembali bekerja lagi. Ya, baik. Kamu maaf terakhir terkait yang udah didaftarkan hari ini. Kayaknya itu biar Bang Minola aja bicara gitu, biar kita nggak ada di dua pintu, dan semuanya ya insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan, diberikan kelancaran ya. Tapi pertimbangan hati juga ya Pak. Gimana kok? Nanti ke Bang Minola aja Tapi ya gitu diadukan soal nafkah gimana kok ke KPN? ya, nggak apa-apa, nanti kan ke pihak ke pengacara aja ya.
Jadi ini baru pulang umroh biar saya enjoy dulu, nyaman dulu. Karena sama Bang Minola juga saya minim banget untuk komunikasi.